Shalom teman-teman, apakah suaraku kedengaran? Terdengar, Kak. Oke. Saat ini, aku mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Mari bersama menyanyikan saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Aku besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan Yesus, besar setiamu Tuhan, selalu baru boleh kami rasakan. Kamu berkati kami Tuhan, keluarga ini, Body of Christ dan Three in Christ. Kami boleh bersekutu bersama. Kami ucap syukur Tuhan, biarlah Bapa, Roh-Mu yang bekerja atas kami semua. Kiranya kami boleh menikmati ibadah ini, pelayanan firman-Mu dari Kak Ayu. Dan semoga Tuhan kami boleh bersama memuliakan nama-Mu dalam pelayanan kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dan seluruh hidup kami Tuhan. Menyerahkan hidup kami dan ibadah ini ke dalam tangan Bapa, biarlah Engkau yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom keluarga. Iya, sangat bersyukur di dalam keterbatasan ruang dan waktu, Tuhan pertemukan keluarga ini, Body of Christ dengan Three in Christ, yang punya kesamaan, yaitu sama-sama satu tubuh di dalam Kristus. Ada yang berperan sebagai kaki, mata, tangan, telinga, dengan Tuhan Yesus sebagai kepala. Perbedaan antara kita tidak berarti. Satu tubuh, banyak anggota, kita nyanyikan lagu ini. Dalam satu tubuh ada banyak anggota, ada tangan
banyak anggota. Dalam tubuh Kristus juga banyak anggota, besar kecil kaya miskin tidak ada beda, saling menghargai serta saling mencinta. Tuhan Yesus jadi kepala. Dalam pelayanan, kita bersekutu bersama dengan orang lain. Dan di dalam persekutuan, kita belajar untuk saling melayani sesama. Body of Christ, Three in Christ, adalah persekutuan tempat kita melayani. Tuhan memberikan rekan sepelayanan untuk menopang satu dengan yang lain. Hidup melayani dan bersekutu membuat kesatuan hati menjadi hal yang penting. Satu hati berarti mau merendahkan hati, peduli, sabar, dan penuh kasih. Sudahkah kita menunjukkan kesatian kita dengan rekan sepelayanan? Atau malah acuh tak acuh? Saat ini, mari datang ke hadapan Tuhan. Akui segala sikap hati yang salah, terlebih ketika sedang melayaninya. Selidiki aku, mari kita menyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Menyadari bahwa Allah yang menyediakan ladang pelayanan, Ia memilih dan memanggil kita, dan Ia juga yang akan memperlengkapi kita dalam melayaninya. Sungguh Dia adalah Allah yang setia. Mari menaikkan penyembahan, kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dan
berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Kepada Kak Ayu, kami persilahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah, dalam pertolongan-Mu dan anugerah-Mu, kami Engkau kumpulkan secara virtual pada waktu ini. Melampaui batas sekat ruang, tetapi dalam anugerah-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul pada waktu ini. Ya Allah, berkatilah saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, juga saat kami menikmati kesaksian yang akan hamba-Mu ini bagikan. Kiranya boleh menguatkan setiap adik-adik di tempat ini dalam pelayanannya ya Bapa di PMK STAN. Dan Tuhan Allah yang mengetahui betapa lemah dan terbatasnya hamba-Mu ini, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menguasai baik hamba-Mu yang berbicara ataupun jemaat-Mu yang mendengarkan. Biar kami sama-sama menangkap maksud hati Allah dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Jadikanlah hati kami ini tanah yang baik, supaya ketika benih firman itu ditabur, itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Bolehkah aku mau lihat teman-teman juga, boleh on cam sebentar? Di sini ada 81 orang ya. Masih muda-muda, wajahnya terlihat. Puji Tuhan, terima kasih. Satu kesempatan aku boleh teman-teman undang pada waktu retret ini gitu ya, untuk boleh bagiin kebenaran firman Tuhan, juga bagaimana Tuhan pernah bekerja dalam kepengurusan kami yang mungkin nanti aku juga akan bagikan. Kiranya itu boleh menguatkan teman-teman dalam pelayanan teman-teman. Ya, buat yang nggak on cam nggak apa-apa, gitu ya. Tapi aku berharap teman-teman dalam posisi sikap duduk yang baik, gitu ya. Cuma menjaga diri aja sih supaya nggak ketiduran atau gimana ya. Jadi sayang memberikan firman Tuhan, sayang kesempatan persekutuan gitu ya kalau dilewatkan hanya karena kita nggak fokus gitu ya. Biasanya kan kalau nggak on cam tergoda main handphone apa gitu, tapi silahkan aja, nggak apa-apa kok nggak on cam. Mungkin juga kadang ada yang jaringannya kurang bagus, it's okay. Oke, saya akan share screen. Sorry, sebentar.
Tema yang diberikan panitia ke aku adalah Together We Can. Together We Can. Together We Can apa nih? Ini kalimatnya nggak selesai, bener nggak sih? Setelah can harus ada infinitive gitu ya. Together we can what? We can conquer anything, we can achieve our dreams, we can move the mountains. Together we can apa nih? Ya teman-teman, coba kita pikirkan. But first, sebelum lebih lanjut gitu ya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Marina Purnama Ayu. Tadi dipanggil memang Ayu, makanya saya tebelin gedein di situ ya, dipanggilnya Ayu. Saya penasaran juga teman-teman, kalian biasanya kalau ketemu alumni yang paling pengen tahu apa sih? Apakah personal life, study, pelayanan, pekerjaan, talent, atau hobbies? Tolong tulisin di chat, saya akan pilih yang paling cepat. Oke. Wow, status Kak. Sebentar, saya lihat mana yang paling duluan. Oke, paling duluan adalah status, cepet banget ya. Ternyata itu ya, kalau ketemu alumni yang paling ditanya duluan status ya. Baik, puji Tuhan saya sudah menikah. Saya sudah menikah dengan kakak kelas saya juga di STAN. Ya, seperti banyak anak STAN pada umumnya ya, nikah sama kakak kelas. Ya, puji Tuhan saya menikah dengan David 2005. Saya angkatan masuknya 2006. Terus kami pacarannya juga 7 tahun sebelum menikah gitu ya. Jadi puji Tuhan tidak ada jagain jodoh orang ya, katanya kalau sekarang ya, jagain jodoh sendiri, alhamdulillah. Terus dalam perkenanan Tuhan saya sudah dikaruniakan seorang anak, namun anak saya itu sudah bersama-sama dengan Tuhan pada saat ini, gitu ya. Jadi dia adalah anugerah dan dia juga adalah sebuah ujian iman yang Tuhan pernah terapkan pada kami. But I'm not going to explore on that part ya. Itu bisa satu sesi sendiri panjang sekali. Tapi bersyukur, saya sangat bersyukur tetap dalam kasih karunia Tuhan sudah dianugerahi Caleb anak kami, walaupun saya hanya menggendong dia selama beberapa waktu saja. Kemudian itu ya sebenarnya personal life yang bisa saya sharingkan. Saya besar di Jakarta, saya tinggal di Jakarta. Saya kerjanya sekarang di kantor pusat pajak. Oke, dan saya akan menjawab yang berikutnya yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir adalah pelayanan dan studi. Loh, ada 2. Gimana ini? Padahal 2 aja. Pinter juga yang milih baik. Oke, nggak apa-apa. Saat ini saya melayani di Persekutuan Oikumene Kantor Pusat Pajak, gitu ya. Melayaninya saat ini di situ. Sebelumnya saya ketua PMK tahun 2013 saat D4. Kemudian juga pada saat D3 juga saya melayani di bidang pemuritan. Waktu itu hanya di tahun pertama, tapi di tahun kedua dan ketiga saya fokus ke pelayanan siswa karena saya juga binaan siswa. Saya balik ke SMA, waktu itu SMA 8 Jakarta, saya di situ. Kemudian saya melayani karena di sana lebih kurang orang saya lihat ketimbang di PMK STAN. Jadi saya bolak-balik Bintaro Manggarai untuk pelayanan di sana pada saat saya D3. Tapi juga waktu itu sering ikut panitia retret dan sebagainya ya. Sama guru sekolah minggu juga selama 7 tahun. Asik ya, produktif ya Bun. Studinya, ya tadi udah nyebut ya saya D3 STAN, D4 juga STAN, D4 STAN 2013, lulus 2015, dan puji Tuhan dalam perkenanan Tuhan, saya tahun ini akan berangkat kuliah juga buat S2. Rencananya, bukan rencananya sih, bulan Mei nanti akan mulai kuliah di Columbia University di New York. Sudah. Nah, teman-teman, oke, back to the question.
Nah, what is it that we do together? Tadi ya, we can what? What is it that we want to achieve together? What is it that we have to work on it together? Apa sih yang mau kita kerjakan, yang kita harus kerjakan bersama gitu? Apa sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali pada firman Tuhan yang kita nikmati kemarin. Jadi saya diam-diam kemarin dengerin, untung ada di YouTube ya, saya dengerin khotbahnya Kak Alex. Saya mau uji sedikit teman-teman ya. Kemarin bahas ayat ini betul ya? 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10. Bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Bagaimana kamu berbalik, gitu ya? Bagaimana kamu saat ini bertobat, berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, itu ada tujuannya, gitu ya. Salah satu tujuannya disebut di sini untuk melayani Allah. Ya kalau kita tahu kita dipertobatkan gitu ya, kita diselamatkan Kristus, kita hidup baru supaya kita memiliki relasi yang kembali ada, kembali utuh dengan Tuhan. Dan di dalam relasi inilah kita melayani Allah. Dan kita melayani untuk menantikan kedatangannya lagi dari surga. Nah, kemarin Kak Alex ada ngeluarin bagian ini. Ingat? Ada bisa satu orang yang jawab kira-kira lambang-lambang ini apa aja meaning-nya? Ini adalah simbol-simbol gitu ya, yang kalau Kak Alex bilang kalau bisa Alkitab itu disarikan, dia membagi waktu ke dalam 6 bagian ini. Boleh ada salah satu yang volunteer untuk sharing bagian ini? Sekaligus menguji, masih ingat nggak nih? Masih ingat nggak nih? Langsung unmute aja silahkan kalau ada yang mau sharing. Apa sih arti lambang ini? Ini kan kemarin untuk menolong kita mengingat ya. Saya Ya, silahkan siapa? Charlie Joshua. Oke, silahkan Joshua. Lambang yang pertama itu itu creation, penciptaan. Ya. Terus yang kedua itu fall, itu karena manusia jatuh ke dalam dosa. Terus lambang yang ketiga itu ntar aku ingat dulu ya. Yang keempat, gak apa-apa, kalau nggak ingat nggak apa-apa. Lambang yang ketiga promise. Oke, betul. Janji Tuhan. Terus yang keempat itu redemption, penebusan, di mana Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu, Pak. Dan yang terakhir? Yang ke-5 dan ke-6? 5 itu mission, terus yang ke-6 itu new creation, di mana penciptaan yang baru. Oke, thank you, Jo. Nah, ini ya, betul. Creation, fallen, promise, redemption, mission, and new creation. Nah, teman-teman, aku mengajak kita melihat dari tadi sudah dijelaskan ya bagaimana sebenarnya alurnya adalah seperti ini. Allah menciptakan dunia ini sangat baik, kemudian manusia jatuh dalam dosa, dunia dan siapapun jatuh dalam dosa. Kemudian tapi Allah menjanjikan akan ada waktunya lagi dunia kembali dipulihkan, akan ada waktunya lagi keselamatan yang datang dari Yesus gitu ya. Kemudian Yesus datang dan kita hidup di masa ini, mission. Kita hidup di masa mission untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, aku juga mengajak kita melihat pelayanan dalam skema waktu ini. Pada saat creation, itu sebenarnya kita dicipta oleh Allah untuk melayani. Kita menjadi wakil Allah di dunia ini untuk kuasailah bumi, begitu ya. Kuasailah bumi. Nah, kita menjadi wakilnya, menjadi perwakilannya dia, itu kita sedang melayani dia. Nggak mungkin dong wakil melayani dirinya sendiri, betul kan ya? Wakil bekerja untuk orang yang diwakilkan. Nah, kita memang sejak awal diciptakan untuk tujuan ini, untuk maksud ini, untuk melayani dia, sang penciptanya, gitu ya. Tetapi kita jatuh dalam dosa, gagal. Nah, bukan hanya kegagalan, aku melihat gini, bukan hanya kegagalan Adam dan Hawa, tapi coba deh lihat, misalnya seperti di Yesaya 1 gitu ya, Tuhan sampai bilang, hentikan persembahanmu, aku tidak mau, gitu ya.
Kalau ada puji-pujianmu, aku tidak mau dengar. Bahkan orang dalam keberdosaannya mencoba melayani Allah yang hidup dan Allah menolaknya. Kita dicipta untuk melayani, tapi setelah kita jatuh dalam dosa, kita nggak bisa melayani Dia. Apa yang kita tawarkan ditolak oleh Allah, gitu ya. Aku benci melihatnya. Itu adalah kejijikan bagiku. Lihat bahwa pelayanan ini tuh udah nggak bisa dilakukan ketika jatuh dalam dosa. Nah, karena itu Allah memberikan sebuah janji nubuatan bahwa engkau akan kembali menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Begitu ya. Engkau kembali menjadi umatku, milikku, melayaniku. Karena tadi ini nggak bisa ketika hubungan itu terpisah. Nah, hanya di dalam Yesus kita dipersatukan kembali. Dan ketika kita sudah dipersatukan kembali, relasi itu dipulihkan, disitulah kita bisa melayani. Disitulah kita memperoleh anugerah untuk melayani. Makanya di ayat 1 Tesalonika yang di atas ini, gitu kan, kamu berbalik dari berhala untuk melayani. Balik dulu, nggak bisa nggak. Balik. Ada satu hidup yang baru. Tapi bukan juga artinya kalau dibalik, Kak, aku nggak mau melayani karena kayaknya aku masih belum bisa balik dari dosa. Itu satu proses pengudusan, teman-teman. Satu proses pengudusan. Yang penting hatimu sudah mau tinggalkan dosamu. Itu komitmenmu depan Tuhan, gitu ya. Hatimu udah mau ikut Kristus. Itu dulu Tuhan akan bimbing. Dan Tuhan menganugerahkan kita pelayanan dalam waktu itu. Nah, teman-teman, tapi ingat bahwa di dalam waktu pelayanan ini adalah waktu mission. Waktu untuk menantikan kedatangan anaknya di surga. Ini adalah misi. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Gitu ya. Pergi, muridkan. Jadi, anugerah pelayanan ini ada misinya. Misinya ini untuk mengisi waktu sampai kerajaan Tuhan itu nanti datang lagi. Makanya sekarang ditanya gitu kan, Kingdom of God, gitu ya, apakah sudah hadir? Already but not yet, gitu katanya ya. Sudah hadir melalui kita yang dibaharui hidupnya untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia sampai nanti Tuhan benar-benar datang lagi. Jadi ada misinya dalam waktu ini. Bumi yang kelak baru yang akan melayani Tuhan. Teman-teman, aku kembali ingin kita merenungkan, dan ini penting banget sebelum kita bicara bahkan kesehatian itu sendiri gitu ya. Renungkanlah bahwa pelayanan ini adalah anugerah. Nikmati bahwa pelayanan ini adalah anugerah. Yesus menyelamatkan kita sekalipun kita berdosa, tetapi kita dapat mengenal Dia. Kita orang berdosa, tapi kita boleh mengenal Dia dan diberi kepercayaan mengerjakan misinya. Kita disebut kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah. Teman-teman, kebayang nggak kalau orang nyari partner, rekan kerja, mereka akan mencari orang yang bisa dipercaya dong. Betul ya? Kalau mau bisnis cuan gitu ya, nggak mungkin kita kasih sembarang partner. Kita pasti mencari orang yang bisa dipercaya, orang yang kita tahu kapabilitasnya. Nggak usah bisnis deh. Orang tua kita aja misalnya, orang tua kita kalau mau nyuruh kita, ngasih kita tugas, kadang tuh mikir-mikir, ngelihat anaknya yang dikasih tugas gitu kan. Anak yang ini si A apa si B. Makanya sering di dalam rumah tangga itu kan sering ada anak yang ngerasa, kok gue mulu sih yang disuruh, seakan-akan yang lain nggak capable gitu ya. Tapi bayangkan bahwa orang tua aja ngasih tugas ke anaknya milih-milih. Lihat-lihat dulu anaknya, bisa nggak dia ngerjainnya. Tapi Tuhan memberikan kita kepercayaan tanpa memandang bahwa kita dahulu adalah orang yang berdosa. Yang Dia lihat adalah Kristus sudah dalam kita. Bayangkan betapa berharganya hal itu. Kawan sekerja Allah. Padahal orang berdosa, orang nggak layak. Orang tua aja kalau nyuruh kita mikir-mikir, tapi Tuhan nggak mikir-mikir. Nggak mikir-mikir gitu, nggak deh, kamu nggak usah deh gitu. Enggak, kita dipanggil melayani Dia. Yesus menyelamatkan kita, dan bukan hanya itu, Ia jadikan kita rekan sekerjanya dalam memenuhi misinya, kerinduannya bagi dunia. Bayangkan betapa besarnya anugerah itu dan betapa bodohnya kalau kita melewatkan anugerah seperti itu. Renungkan kembali anugerah.
Yesus mempercayakan misinya pada orang-orang yang sebenarnya nggak bisa menolong dirinya sendiri, tapi ia berikan pendampingan. Yesus berikan misinya pada 12 orang murid, pergi dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Gimana caranya 12 memenangkan dunia? Nggak mungkin. Tapi Yesus memberikan janji, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. So it's never about you. Ini nggak pernah ngomong tentang apakah kamu capable, apakah kamu sebenarnya layak. Tapi Tuhan melayakkan kita, dan Tuhan mendampingi kita. Itu anugerah yang luar biasa. Itu anugerah yang luar biasa. Dalam mengerjakan misinya, ini lagi, Yesus tidak memanggil kita sendirian. Selalu ada teman, orang-orang yang juga mengalami panggilan yang sama. Coba deh lihat, ketika Yesus memanggil Petrus, di situ juga ada saudaranya. Ketika Yesus memanggil Yohanes, di situ juga ada saudaranya. Ketika Yesus memanggil Filipus, di situ juga ada temannya. Yesus tidak memanggil kita sendirian. Selalu ada teman. Orang-orang yang juga mengalami panggilan yang sama. Saya mencoba menguji ini sendiri gitu ya, sambil mikir, ada nggak sih yang dipanggil Tuhan sendiri gitu ya. Memang kalau misalnya kita coba lihat konteks perjanjian lama gitu, memang ada seperti Yeremia yang mengerjakan misinya seorang diri gitu, yang Tuhan sendirian gitu ya. Tapi misinya berbeda. Misinya berbeda dengan misi yang di perjanjian baru ini. Sorry sebentar, ada teknis di rumahnya, ini agak berbunyi. Sebentar ya. Oke. Selalu ada teman gitu ya. Orang-orang yang juga mengerjakan panggilan yang sama. Jadi teman-teman, persekutuan ini, pelayanan bersama ini ialah sebuah anugerah karena kalian mengerjakannya bersama-sama gitu. Ini temanmu itu anugerah buat kamu. Temanmu itu anugerah buat kamu. Dia menolong kamu mengerjakan misinya Tuhan. Kamu nggak sendirian. Dalam pelayanan kita, nah ini lebih lagi, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin menikmati Dia, kita semakin mengalami Dia, dan kisahnya bagi kita. Kalau Kak Alex kemarin bilang kan, God is writing his story in history, gitu ya. Tuhan menuliskan ceritanya Dia dalam sejarah kamu. Dan kamu mengalami Dia. Itulah indahnya pelayanan, gitu. Kita melayani Dia, tapi kita malah menemukan bagaimana Allah begitu setia, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan gitu ya. Allah begitu membuat kita mengalami Dia. Teman-teman, contohnya misalnya kalau kalau ada orang punya autobiografi, teman-teman baca itu tiap hari, teman-teman mungkin merasa mengenal Dia, mengetahui Dia. Tapi kalau teman-teman kerja dekat dengan Dia, kamu akan punya pengenalan yang lebih daripada orang sekedar baca buku gitu. Kamu tahu Dia, kamu mengenal kehendaknya gitu ya, yang tidak tertulis, yang nggak hanya sekedar tertulis di buku, kamu mengalami Dia. Nah, itulah dalam sebuah pelayanan ada anugerah lagi di dalamnya. Pelayanan adalah anugerah yang memimpin kita kepada anugerah. Itu dianugerahkan, tapi dalam pelayanan itu kau akan menikmati lebih lagi anugerah gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pelayanan adalah anugerah yang memimpin kita kepada anugerah. Nikmati ini dulu. So what is it that we do together? Apa? Together we can. Together we can apa? Together we can serve God and fulfill His mission, especially right now for PMK PKN STAN. Fokus di situ. Together we can apa? Together we can serve God, fulfill His mission, especially in this time right now buat PMK PKN STAN. Nah, teman-teman, mengapa mengerjakan pelayanan harus bersama-sama dan nggak bisa seorang diri? Kenapa ya? Nggak bisa sendirian gitu. Bisa nggak sih pelayanan sendirian aja? Kenapa harus together we can? Oke, saya pakai ayat dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 9 dan 12. Ini ayat familiar ya, berdua
berdua aja lebih baik dari seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Teman-teman, ayat ini bicara tentang, ya sering dipakai buat pernikahan ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Tapi bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kok dari ngomongin 2, tiba-tiba 3 gitu ya. Ada pribadi yang ketiga, gak cuma berdua. 2 lebih baik dari seorang diri. 2 itu lebih kuat, bersama-sama itu kalian lebih kuat ketimbang sendirian. Dan di antara 2 itu ada tali yang ketiga yang tidak mudah diputuskan. Ya. Nah, ini analogi segitiga relasi. God, me, and my friends. Ini kayak segitiga sama sisi gitu ya, teman-teman. Teman-teman coba bayangin, ini tali 3 lembar tadi, kalau misalnya me itu bergerak lagi ke kiri. Me itu bergerak lebih ke kiri, menjauh. Dia menjauh dari God, dia menjauh dari, gini, kalau dia bergerak ke kiri, semakin dia jauh dari friend, itu juga akan mempengaruhi semakin jauh. Kalau dia bergerak ke kiri, semakin dia jauh dari God, itu juga dia akan semakin jauh dari friend. Pada saat kita menjauh dari Tuhan, relasi kita dengan teman-teman kita juga cenderung menjauh. Pada saat kita jauh dari Tuhan, kita jadi sering self-centered, fokus kita diri kita. Kita ngerasa paling benar. Kemudian relasi kita dengan teman kita juga jadi rusak. Sebaliknya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita belajar saling mendahulukan. Dan kita juga relasinya makin dekat dengan teman-teman kita. Jadi segitiga ini, relasi ini seperti saling menarik satu sama lain. Gitu. Pun saat kita jauh dari teman-teman kita, gitu, itu sangat mungkin relasi kita dengan Tuhan juga bisa terganggu. Karena nggak ada yang nguatin kita. Kita jauh dari persekutuan, kita jauh dari teman-teman yang menopang. Juga nggak ada yang nguatin kita. Nah, teman-teman, gambaran ketiga relasi ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kita. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Gitu ya. Ada pihak ketiga dan libatkan dia, tuankan dia, bukan hanya libatkan, tuankan dia, gitu ya. Karena ini harus begini gitu, karena temanmu juga melayani Tuhan, temanmu juga dekat dengan Tuhan, engkau juga dekat dengan Tuhan, pelayananmu akan indah gitu. Kalian percaya, saya juga percaya sih ketika si A dekat sama Tuhan, si B dekat sama Tuhan, kita lagi melayani bareng, kita pasti mudah dekatnya. Kadang kan kalau misalnya lagi ada yang berantem gitu ya, kemudian pertanyaannya pasti tinggal gampang ditanya, HPDP-mu gimana? Oh enggak, HPDP baik kok saat itu gini. Oh kamu nikmati. Kenapa kok belum bisa maafin teman kamu? Gitu ya. Relasi ini tiga tali ini harus ada. Kalau teman kamu jauh dari Tuhan gitu ya, itu juga mempengaruhi kualitas pelayananmu. Makanya sangat penting untuk kamu juga care sama dia, mengingatkan dia. Karena yang untuk mengerjakan pelayanan ini bukan hanya butuh kamu dekat sama Tuhan, kamu pribadi gitu ya, tapi kamu juga perlu care dengan gimana relasi pribadi teman kamu dengan Tuhan dalam pelayanan ini. Itu teman-teman. Analoginya bisa digambarkan, ini hanya penggambaran, adalah seperti segitiga ini. Prinsip kesehatian dalam pelayanan. Coba saya bagikan. Yang pertama, saling memahami. Talenta, kelebihan, kekurangan, tiap orang beda-beda. Kayak pujian kita tadi kan, talentanya beda-beda. Kelebihan, kekurangannya juga beda-beda. Gitu ya. Saling memahami. Ini dulu pertama, paham. Mau paham bahkan. Kadang ada orang yang begitu keras nggak mau paham temennya.
Saling paham dulu talentanya, kelebihannya, kekurangannya itu beda-beda. Kedua, saling melengkapi. Kamu butuh teman kamu juga butuh kamu. Saling melengkapi. Apa yang bisa saya bagikan untuk melengkapi dia? Saling mengoreksi. Yang ketiga, jadilah teman dan rekan yang membangun. Saling mengoreksi. Saling mendahului. Jadi bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Saling mendahului, bukan berlomba ke depan, tapi berlomba memajukan temannya. Ini kayaknya prinsip yang agak berat di zaman sekarang ya, karena kelihatannya dunia kita adalah dunia yang mengajak berkompetisi, as if hidup ini adalah tentang menang dan kalah gitu. Tapi enggak, balik lagi, hidup ini tentang mengerjakan misi. Kalau mengerjakan misi nggak ada kompetisi, yang ada ya kolaborasi. Mengerjakan misi dan saling mengingatkan untuk fokus pada misi Tuhan. Karena ya dunia ini dunia yang menarik kita untuk ikut arusnya. Jadi kita harus butuh teman kita, KTB kita, teman pelayanan kita untuk fokus pada misi Tuhan. Dan kadang PMK juga nggak fokus. Kadang PMK senang banget dengan tema kesehatian, tapi hanya demi kesehatian itu sendiri. Nggak jarang saya ngelihat persekutuan itu cuma ngumpul-ngumpul aja. Ngumpul-ngumpul, so what? Gitu kan. Iya sih kesehatiannya bagus, iya sih kamu kompak gitu ya. Tapi kamu ngerjain apa? Kamu fokus nggak sama misi Tuhan? Nah ini pentingnya tadi makanya together we can apa gitu. We can serve God and fulfill His mission. Saling ingetin untuk fokus sama misinya Tuhan. Mau apa? Now, wah cepat juga aku ya. Gak apa-apa ya, nanti teman-teman bisa lebih banyak sharing. Now, let me share with you some of our experiences serving the Lord. Gitu ya. Tadi aku udah sempat cerita, kayaknya mention kalau aku ketua PMK-nya pada saat D4 masuk D4 2013. Saya akan share pertama challenge, tantangan pelayanan zaman saya, what we experience. Zaman saya masuk D4 itu isinya cuma D4 belasan orang. Jadi kalau kalian ingat, saya nggak tahu kalian kelas berapa saat itu, STAN sempat moratorium 2 tahun. Jadi pada saat saya masuk, itu tinggal tingkat 3 yang ada. Mereka nggak punya adik kelas. Jadi tinggal tingkat 3 yang ada, mereka nggak punya adik kelas. Kayaknya mereka angkatan yang, aku nggak tahu kalau kalian kenal apa enggak. Jadi ini angkatannya Mega gitu ya. Jadi mereka akan lulus, kami masuk gitu ya, dan mereka nggak punya adik kelas. Jadi waktu itu sempat beberapa lama gitu ya, setelah mereka benar-benar lulus itu mungkin ada sekitar beberapa bulan, itu gedung kampus yang gede itu isinya cuma anak D4 angkatan kami yang 4 kelas, dan PMK-nya itu cuma belasan orang. Jadi cuma sekitar 15 kayaknya, 15 orang gitu ya. Nah, saya jadi ketuanya pada saat itu. Pilihannya terbatas kan, 15. Nah, tapi teman-teman, kemudian mahasiswa baru PMK masuk 400 orang. Sedangkan pengurus tidak lebih dari 10 orang. Seingat saya waktu itu cuma 9 orang. Jadi kami ditinggal, angkatan ditinggal lama, bye-bye, mereka masuk gitu kan. Kemudian setelah moratorium 2 tahun, tiba-tiba STAN buka dan banyak banget, sekitar 2000-an mahasiswa gitu, banget mistaken. Dan PMK-nya sekitar lebih dari 2000. PMK itu biasanya 15% doang gitu kan. Jadi sekitar 400 orang jemaat PMK. Sementara pengurus hanya kami yang D4 cuma 9 orang. Ditambah lagi selang sekitar 6 bulan masuk mahasiswa D1 Papua dengan karakteristik yang berbeda. Jadi waktu itu ada program khusus Papua gitu ya, ada anak D1 Papua itu mereka hampir mayoritas Kristen tentunya ya. Banyak banget. Jadi 400 plus gitu ya. How we deal with it. Kalian kebayang nggak ya? Gimana ya? Pertama, case-nya adalah ketika PMK-nya cuma belasan orang, kita tetap bersekutu walaupun sederhana berupa KTB. Jadi jangan bayangin akan ada ibadah besar gitu ya, cuma belasan orang gitu kan. Kita cuma ngumpul aja rutin hari Jumat kalau nggak salah ya. Kita doa bersama,
KTB aja lah, KTBD 4 gitu contohnya ya. Tapi bersyukur karena ada KTB ini gitu kan, kita coba kumpulin orang-orang yang setia. Nah, begitu mahasiswa baru masuk, waktu itu aku udah ketua PMK gitu ya. Hal pertama yang kami gumulkan, kami pikirkan adalah kelompok kecil. Gimana caranya 400 orang ini tetap bisa ada kelompok kecil. Karena kebetulan juga background saya kemarin itu sebelumnya bidang pemuritan, sebelumnya juga, oh ya tadi lupa pas bicarain kelompok kecil, saya udah 2 kali PKK di SMA dan 2 kali PKK di kampus, 2 atau 3 kali ya, 2 kali. Nah, gimana gitu ya, karena kelompok kecil ini penting bukan hanya buat kelompok kecil di tahun itu, tapi juga di tahun-tahun berikutnya gitu. Nah, waktu itu dalam komitmen kami dan kami doakan bahwa semuanya tetap harus dapat pipa. Saya nggak walaupun tetap ada KKR di Bintal, tetap ada semua itu, tapi penginjilan kita tetap jalankan di pipa. Kita cari pemimpin juga dari alumni, kita cari tambahan tenaga yang tadi baru-baru lulus kan mereka belum penempatan Kak, takutnya nanti jauh. Oke, yang penting pipa dulu. Pipa sekitar 2 bulan tolong selesaiin. Jadi kita narik alumni, kita narik orang-orang. Terus untuk kelompok kecil sendiri, itu sifatnya penawaran gitu ya. Jadi sifatnya penawaran, artinya opsional, nggak semua begitu selesai pipa langsung pluk, karena dulu pernah di eranya semua pipa semua di kelompok kecilkan gitu ya. Karena resource-nya terbatas, kita juga ceritain ke mereka, kalau kamu mau ikut kelompok kecil, harus siap ya, nanti gumulkan ya untuk jadi pemimpin. Itu dari awal kita nyebutin. Karena teman-teman ingat visi misi kelompok kecil, ingat visi kelompok kecil apa? Ada yang ingat visi kelompok kecil apa? Can anyone? Visi kelompok kecil? Boleh, ini ada yang chat. Betul, menghasilkan murid yang memuridkan kembali. Jadi kalau kita punya resource yang terbatas gitu ya, kita mau yang ikut kelompok kecil tuh serius gitu saat itu. Kita mau yang ikut kelompok kecil serius. Jadi memang dari awal kita bilang, oh ya kalau kamu ikut kelompok kecil, tolong ya siap-siap untuk nanti bergumul jadi pemimpin kelompok kecil. Dan kita tetap teman-teman walaupun resource kita terbatas, kita upayakan ibadah besar dan pelayanan yang berjalan. Pokoknya upaya penjangkauan lah. Ibadah besar itu kan banyak yang lebih tertarik ya, karena mereka juga bisa bareng teman-temannya gitu ya. Jadi ibadah besar tetap dalam segala keterbatasan kami. Pengurus cuma 9 yang bisa jadi MC cuma 3-4 orang, digilir aja tiap bulan. Kalian kebayang gak sih? Cuma 9 orang itu ya digilir aja gitu. Terus kita coba data mahasiswa baru yang udah pernah melayani saat siswa untuk diajak terlibat. Jadi secepat mungkin gitu ya, nggak secepat mungkin juga sih, sekitar 1-2 bulan sudah berjalan, karena pemusik yang bisa main gitar itu juga cuma 3 orang gitu dari antara kami. Itu bisa loh, bukan bagus, bisa ya. Dalam artian yang 2 itu juga mereka bergumul gitu, mereka benar-benar ini, so it was a tough times. Tapi syukur anak-anak baru itu masuk dan banyak yang bisa melayani juga jadi pemusik. Nah, blessing apa yang kita nikmati atau success story-nya gitu ya, what we experience. Bahwa pertama sekalipun sedikit, Tuhan berkati PMK melalui orang-orang yang setia dan memberikan kesehatian yang kuat. Teman-teman kalau cuma 9 orang, mau nggak mau harus kompak, nggak ada waktu lagi untuk ribut gitu ya. Sekalipun sedikit dan sekalipun orangnya sedikit gitu ya, dan saya bersyukur juga Tuhan berkati melalui orang-orang yang setia. Tuhan, dan yang kedua yang kami nikmati kesaksian adalah Tuhan cukupkan kok jumlah pemimpin PIPA dan KK, baik dari mahasiswa D4 maupun alumni. Pada akhirnya Tuhan cukupkan 400 orang dari yang tadi harus dilayani 9 orang. Dan Tuhan juga mampukan beberapa orang mencoba pelayanan baru, PKK, pemusik, itu saking kurang orangnya teman-teman ya. Saya tuh nawarin pelayanan ke temen itu nggak minta dia bergumul banyak, tolong ya, gue cuma bilang gitu, tolong ya, nanti gue bantu, apapun gue bantu, tolong ya gitu. Dan ada orang-orang yang
yuk gue belum pernah jadi PKK yuk gitu kan. Tapi dulu kamu ikut kelompok kecil kan? Ini ada sekian orang loh, tolong ya gitu. Kak, aku dulu ditinggal sama PKK-ku, tapi aku aktif sih Kak di gereja gini-gini. Tolong ya Dek, jadi PKK ya Dek. Gitu. Ya memang tanda kutip mungkin ada mengorbankan kualitas ya gitu. Tapi dalam perjuangannya adalah semua terjangkau. Dan Tuhan mampukan orang-orang tadi. Yuk gue main gitar ini cuma di sekolah minggu, lagunya tuh yang ini aja, gue nggak tahu lagu PMK gitu kan. Tolonglah ya, coba. Jadi ada orang-orang juga yang baru memulai pelayanannya, karena mau gimana lagi gitu. Mau gimana lagi. Jadi Kak, aku paling bentok cuma jadi MC 2 pagi loh, Kak. Aku nggak pernah jadi MC kebaktian. Ini anak baru 400 loh, Kak. Banyak banget gitu. Bisa. Karena nggak mungkin aku tiap minggu kan, bisa. Jadi dalam pertolongan Tuhan gitu ya, dia mampukan beberapa orang. Anak baru kita libatkan untuk pelayanan musik dan singers karena itu kan nggak terlalu riskan seperti MC. Kalau MC masih belum anak baru saat itu gitu ya. Tapi ternyata Tuhan mampukan kok teman-teman mencoba pelayanan baru gitu ya. Ada yang yuk aku udah lama banget kan dulu kelompok kecilnya, gimana lah aku jadi PKK gitu kan. Bisa. Dan luar biasanya Tuhan mengirimkan D4 angkatan baru dalam waktu yang singkat setelah masuknya anak baru. Jadi sekitar 3 bulan, kayaknya nggak nyampe 3 bulan. Jadi waktu itu masih pipa, lagi mikir kan habis pipa nih kelompok kecil nih, takutnya alumni-alumni yang tadi D3 lulus, mereka belum tentu penempatan di Jakarta. Belum tentu bisa mimpin kelompok kecil. Siapa yang mimpin kelompok kecil ini? Siapa yang lanjutin yang tadi udah dipipain ini? Oh, puji Tuhan. Cuma dalam, itu soalnya tumben banget ada D4 yang jaraknya deket dari D4 angkatan sebelumnya kan aku gitu ya. Biasanya kan 1 tahun, itu nggak nyampe 1 tahun, jadi mungkin hanya sekitar 9 bulan jaraknya kami, jarak angkatanku dengan Alex. Jadi begitu pengumuman itu ada namanya Alex, langsung ke telepon. Nggak jawab tidak ya, kelompok kecil. Telepon lagi yang pernah jadi PKK lagi, nggak jawab tidak ya, kelompok kecil. Doakan, siapkan dari sekarang. Kau bersyukur kan masuk D4? Doakan. Siapkan dirimu. Jadi pemaksaan gitu, tanda kutip pemaksaan, tapi saya yakin teman-teman ini mengerti kondisinya gitu, tapi intinya adalah oh Tuhan kirimkan, dan itu ternyata luar biasa gitu, cepet gitu kan ya. Kemudian ya Alex, Mono, pokoknya langsung telepon, aku nggak nanya ini, pokoknya kamu harus sudah siap jadi PKK. Dan apa yang kami pelajari dari kejadian itu bahwa seberapapun kecilnya jemaat yang tadi cuma belasan orang, Tuhan tetap rinduin persekutuan itu. Seberapapun kecilnya, banyak persekutuan besar dimulai cuma dari 3-4 orang yang berkumpul gitu ya. Dan menariknya luar biasanya ternyata Tuhan pakai orang-orang yang sedikit itu buat rencananya selanjutnya. Jadi makanya kalaupun kamu kecil, jangan sedikit gitu ya, jangan merasa sedikit. Kamu nggak tahu Tuhan pakai apa nantinya gitu ya. Dan Tuhan selalu kirimkan pekerja bagi ladangnya. Ia selalu cukupkan. Yang punya ladang siapa? Tuhan. So no further question. Tuhan pasti kirimkan. Tuhan pasti mampukan. Kalau orang yang memang sedikit, Tuhan mampukan. Ada teman saya waktu itu yang memimpin 2 kelompok kecil, tapi kita juga bercandain gitu ya. Kau lebih-lebih dari Tuhan Yesus, AK kamu 11 dikali 2 kelompok kecil gitu. Kalau lebih dari Tuhan Yesus 11 aja loh gitu. Tapi Tuhan mampukan gitu. Tuhan mampukan. Tuhan selalu kirimkan pekerja bagi ladangnya. Ia selalu cukupkan. Nah, yang ketiga yang saya pelajari, teman-teman bersyukur bahwa talenta Tuhan berikan itu berbeda-beda. Itu melengkapi pekerjaan pelayanan kita. Kalau saya bayangkan di zaman saya, kalau orangnya tipe saya, pelayanannya nggak jalan gitu ya. Maksudnya tipe saya tuh tipe yang fokus pada program, strategi gitu kan, kerja tek-tek-tek. Saya punya satu weakness adalah seringkali karena saya fokus pada pekerjaan, maksudnya pekerjaan pelayanan ini juga gitu ya, fokus sama apa yang harus kita kerjakan. Mungkin saya secara personal nggak dekat dengan banyak orang. Tapi saya bersyukur teman saya yang lain gitu ya, beberapa teman itu orangnya personal dekat. Jadi gampang dekat dengan banyak orang gitu ya. Sehingga
kepengurusan kami walaupun D4, D4 tuh deket sama adik-adik itu. Dan adik-adik itu kita libatin gitu. Kalau saya kan bicara lebih ke strategi, ini kita libatin mereka dalam pelayanan biar kita ketemu gini. Kita juga butuh mereka, kita menjangkau mereka juga lewat pelayanan gitu ya. Jadi syukurnya talentanya tuh beda-beda gitu. Kalau enggak ya nggak jalan, ya kayak tadi lagu yang kita nyanyiin, kebayang kalau semuanya mata nggak berbentuk gitu, pelayanan nggak jalan, nggak berbentuk. Jadi untungnya beda-beda gitu. Ada saya yang bisa hafal program dan kemudian tahu bikin tema, kemudian organizing things gitu ya, tapi ada teman-teman yang di waktu itu bisa close, deket dengan teman-teman yang lain gitu. Itu untungnya beda-beda. Kemudian Tuhan akan memampukan setiap pribadi yang akan dipakainya. Kayak tadi saya cerita ya, ada yang belum pernah jadi pemimpin kelompok kecil gitu kan, ada yang belum pernah jadi pemusik, ada yang belum pernah jadi MC. Bisa tanda kutip mereka saat itu terpaksa bisa, tapi Tuhan mampukan kok. Tuhan mampukan. Nah, aku juga pengen sharing kepada kalian failures. Gak cuma success story. Apa sih yang sering kami alami? Pertama, tadi aku cerita, fokus pada program, kurang personal. Pelayanannya kan pelayanan orang. Tapi seringkali kita ngomonginnya program, kelompok kecilnya yang ditanya nih saat review kelompok kecil udah sampai bahan mana. Kita nggak lihat gitu ya, nih anaknya udah menghidupi dengan benar nggak? Gitu. Fokusnya ke program, kurang personal. Kemudian nih yang suka kejadian negatif, pikir negatif tentang teman, atau ngomongin di belakang gitu ya, ini hal-hal kecil, riak-riak kecil yang bisa nimbulin masalah di belakang. Kemudian membiarkan kesalahan teman. Nah kadang gitu ya, kalau ini aku ingat temanku ngomongin teman gitu ya, dan kemudian gue diem, udahlah. Atau bukan ngomongin teman sih, mereka make fun of him. Jadi kadang kan ada bercanda-canda yang bully ya. Dan and I let it go gitu, gue kayak biasa aja, tidak mengingatkan teman gue. Nah menurutku ini juga satu permasalahan. Karena seringkali ketika kita biarkan, masalah itu jadi makin besar. Gitu. Untungnya pas kami enggak ya, karena kayak tadi aku bilang, nggak ada waktu untuk berantem ya. Gitu. Nah ini yang juga sering, HPDT tidak dijaga karena kesibukan. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami dari kegagalan kami adalah pertama, latih kasih dan doa. Kasih itu dilatih teman-teman. Emang ada orang-orang yang mungkin mungkin sih memang kalau ada kayak tes personality, ada orang-orang yang lebih besar thinking-nya daripada feeling-nya ya, apalagi orang-orang kayak gitu ya. Hati itu dilatih, kasih itu dilatih. Jadi kadang kamu sadar nggak sih ketika kita memberi atau melakukan pelayanan diakonia itu nggak semata juga karena kita benar-benar udah mengasihi, tapi coba ingat bahwa itu juga adalah latihan kita mengasihi. Dan doa adalah latihan kasih yang bagus, karena kita nggak hanya berdoa buat diri kita mengingat orang lain. Kita belajar mengasihi orang lain lewat doa kita. Jadi latih itu. Kedua, yang Tuhan juga ajarkan bahwa pentingnya membangun komunikasi yang jujur dan cara yang baik. Jadi nggak cuma jujur, tapi jadinya bikin berantem gitu ya. Nggak, harus ada cara yang baik. Nah, pentingnya mengoreksi dengan cara yang baik. Jangan biarkan kesalahan teman kita. Ingat tadi, segitiganya itu 3. Nah, agar pelayanan itu tidak terasa rutin, waktu pribadi dengan Tuhan itu harus dijaga, dan istirahat juga harus diperhatikan, teman-teman ya. Ya, benar sih bahwa roh itu kuat, tubuh itu lemah ya. Kadang ketika kita capek, kita nggak bisa berpikir secara logis. Ketika kita capek, pelayanan kita juga nggak kita nikmati gitu. Jadi luangkan sahabat itu, miliki sahabat kamu itu berkualitas gitu. Itu teorinya ya, ngelakuinnya emang saya tahu pasti perjuangan. Tapi dalam pertolongan Tuhan, Roh Kudus memampukan. Nah sekarang pikirkan teman-teman, apa yang akan menjadi tantangan pelayanan kalian ke depan? Nah, mungkin tadi aku sempat dengar sih, kalian sampai saat ini belum pernah ketemu secara offline ya, selalu online. Yaitu memang tantangan tersendiri. Bagaimana kalian tetap kompak, tapi
offline, tapi online gitu ya. Bisa? Saya percaya pasti bisa. Saya percaya pasti bisa, teman-teman. Jawaban dari tantangan tersebut akan tetap sama. Butuh ketiga pribadi ini, Allah, aku, dan temanku dalam relasi yang kuat. Aku kuat relasinya ke Tuhan, temanku juga kuat relasinya ke Tuhan, dan kami dekat satu sama lain. Kita perlu Tuhan dan teman-teman sepelayanan kita. Kita perlu Tuhan dan teman-teman sepelayanan kita. Pikirkan temanmu itu kurangnya apa, pahami dia. Pahami dia dan lengkapi dia. Lengkapi dia kenapa kamu punya misi di sana yang harus kamu kerjakan. Gitu ya. Tidak ada pelayanan yang mudah memang. Tuhan kasih kita semua ujian masing-masing. Ujianku kayak tadi aku cerita. Tapi percaya akan ada suatu saatnya di mana kamu seperti aku menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa, Tuhan bekerja secara penuh murah hati, melimpahkan kalian anugerah, kekuatan, sehingga tetap bisa mengerjakan pelayanan ini meskipun banyakkan online-nya gitu ya, banyakkan virtualnya, kelompok kecil banyakkan virtualnya gitu ya. Tapi akan ada saatnya di mana kamu akan menyaksikan ini seperti aku sedang menyaksikan kepada kalian semua, gimana Allah bisa memampukan kamu. Itu aja. Terakhir, silahkan tuliskan pesan atau doa kalian buat teman sepelayanan kalian dengan annotate di layar ini. Yuk, kau kasih 2 menit. Belum ada? Coba tuliskan pesan dan doa kalian untuk teman sepelayanan kalian. Misalnya untuk bidang doa, semoga kita jadi kalau udah bis lengkap yuk, biar dia melayani dalam milik Tuhan. Maka jangan melayani Tuhan tanpa Tuhan. Semangat. Makin kompak, kangen full tim. Aduh iya pasti kangen ya. Ya setelah ini juga teman-teman kan akan masuk ke fokus group discussion ya. Breakout room ya. Jadi bisa saling sharing di sana. Ya, itu aja mungkin. Fotoin part ini. Oke, teman-teman. Itu aja dari aku. Sebelumnya boleh tanya ke panitia, apakah waktuku udah habis? Udah cukupkah atau mau dibuat sesi tanya jawab? Aku bebas aja. Oh, sisa waktu 10 menit lagi sih Kak. Tapi kembali ke kakak, apakah kakak ada mau disampaikan kembali? Oke. Dari aku cukup sih. Cuma mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung unmute aja atau boleh tuliskan di kolom chat.
Oh iya, Ya, mau siapa nanya Kak. nih? Mm-mm. Eh, Tadi kan Kakak ceritanya tentang mungkin tentang pergumulan dalam komunitas gitu kan. Boleh boleh nggak Kakak sharing tentang pergumulan pribadi gitu kayak dalam diri Kakak mungkin ada masalah atau yang membuat Kakak kesulitan, kurang semangat gitu melayani. Oh, jadi apakah ada pergumulan pribadi yang menghalangi pelayanan gitu ya? Iya benar Kak. Sorry, dengan siapa ini barusan kok namanya nggak muncul ya? Dengan siapa, Namaku Dek? Harry Kak, Harry. Harry. Oh ya, Harry. Kalau ada muncul nih. Oke, Harry. Pergumulan pribadi ya. Eh, aku agak bingung ya. Atau boleh dari Harry. Kalau ada yang mau curhat juga kendalanya juga nggak apa-apa kok. Kalau dari aku, secara personal mungkin karena aku lahir baru pada saat SMA gitu ya, kenal Tuhan gitu kan, menikmati kasihnya gitu ya, benar-benar menerima dia secara pribadi, terus jadi haus firman Tuhan, dan setelah itu entah sejak itu aku merasa memang gaya hidupku adalah melayani gitu, seperti tidak mungkin tidak gitu. Ya mungkin agak kontras juga sih kalau sekarang jadi tinggal satu gitu kan di Oikumene aja gitu, tapi nggak bisa sama sekali enggak gitu ya, karena tadi itu anugerah yang indah, sayang untuk dilewatkan. Aku menikmatinya, dan kadang aku menyadari ketika aku nggak pelayanan justru aku suka goyah gitu ya. Jadi memang aku pernah sharing juga ke seorang hamba Tuhan gitu kan, teman sekarang dia misionaris, dan dia bilang memang ada orang-orang yang bertumbuh dalam pelayanan sih gitu. Jadi bukan ada sih, memang biasanya orang juga bertumbuh dalam pelayanan sehingga itu mungkin terjadi. Jadi secara aku pribadi gak ada hal personal yang begitu berat sampai aku tidak melayani. Kalau aku pribadi ya, itu sih. Jadi pada saat aku jadi ketua PMK pun bersyukur masih bisa jadi guru sekolah minggu. Jadi aku bolak-balik gitu masih. Itu sebenarnya aku nggak merekomendasikan itu untuk teman-teman punya kapasitas masing-masing ya, pasti harus lihat kapasitas gitu ya. Aku mengakui sih aku cukup hiperaktif sebut aja begitu ya. Jadi orangnya masih bisa gitu, masih bisa melayani. Nah tapi aku juga ada punya satu pergumulan seperti ini, bahwa aku bukan nggak pengen ya, aku merindukan, ini satu poin penting juga sih pengen gue share ke teman-teman. Aku merindukan PMK itu inklusif tapi tidak eksklusif. Jadi kompak ke dalam, tapi juga bisa berbaur keluar gitu. Kadang yang aku lihat kan PMK sama PMK aja gitu ya. Jadi kalau saya sih, menurut saya secara personal, ya saya cukup berbaur dengan teman-teman yang lain. Dengan teman-teman BEM, aku kenal. Aku juga masih ikut kepanitiaan gitu ya. Masih ikut acara, membantu teman-teman. Jadi itu satu, aku punya alasan pergumulan sendiri, aku nggak pengen PMK itu inklusif gitu ya, dan jadi aku tetap terlibat di luar gitu. Jadi emang ya di praktik secara personal nggak ada sih, bahkan saat kemarin aku tanda kutip kehilangan anakku gitu ya, anakku dipanggil Tuhan kembali gitu ya, di situ pun Tuhan masih memanggil aku, menganugerahkanku pelayanan untuk jadi MC gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa. Malah kadang dalam pelayanan itu juga yang menguatkan aku sih gitu. Ya kayak tadi, dalam pelayanan itu anugerah yang di dalamnya kita menemukan anugerah kembali, sehingga kalau buat aku sih so far waktu itu sih bergumul ya, sebenarnya bergumul hatiku siap nggak ya Tuhan, tapi aku selalu tahu Tuhan tuh selalu memampukan gitu. Jadi Tuhan mampukan aja deh, walaupun hatiku tuh sebenarnya lagi goyah gitu ya, hatiku lagi sakit gitu kan, tapi dalam pertolongan Tuhan bisa kok melayani di kondisi itu gitu. Ya, itu mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Satu pertanyaan lagi mungkin ya, kalau ada. Jadi kalau teman-teman ada pergumulan pribadi, biasanya kan misalnya berbau
keluarga ya, atau misalnya keluarga menentang gitu ya. Aku sih personal memang saat itu mau jadi ketua PMK, aku nanya dulu juga ke papaku gitu kan, sharing gitu, aku ngobrol gitu, kuliahnya begini, aku juga jadi ketua gini gitu ya. Kalau aku sih jujur, dan karena aku percaya Tuhan juga berbicara melalui orang-orang lain juga gitu ya, terutama kalau orang itu dekat sama Tuhan. Gitu. Jadi jangan bayangin mentok duluan kalau kamu punya pergumulan ya. Misalnya punya hambatan untuk melayani gitu, kamu udah ngebayangin mentok duluan, jangan bayangin mentok duluan, coba dulu gitu, coba diskusikan dulu gitu. Begitupun pada saat aku pelayanan Natal Kemenkeu, waktu itu posisiku lagi hamil gitu kan, jadi gimana nih, hamil pelayanan gitu. Tapi berdoa Tuhan mampukan, nggak ada masalah pada saat itu, justru pada saat pelayanan itu malah berdiri di depan, melayani MC di depan, tapi sedang kondisi hamil nggak masalah. Jadi pergumulan pribadi pasti ada, tapi ya antara Tuhan mampukan atau Tuhan arahkan ke tempat lain gitu ya. Pasti kok Tuhan panggil kita melayani. Ada lagi teman-teman satu pertanyaan terakhir? Atau ada yang mau sharing misalnya masalah yang kamu ngerasa mengganggu keseharian kalian nih? Mungkin ada yang bisa aku bantu? Ya nggak apa-apa, share aja. Nggak ada? Kondisi online kalian ini memang sesuatu yang nggak mudah sih. Waktu sesuatu yang nggak mudah ya. Karena pasti ada yang hilang dari pertemuan tatap muka virtual dengan pertemuan langsung. Juga kan apalagi kalau kalian misalnya dulu kelompok kecil sukanya jalan bareng gitu kan, sharing, curhat. Curhat mungkin masih bisa sih ya, tapi ya tanpa jalan bareng gitu. Itu memang sesuatu yang hilang di masa pandemi ini. Jadi kalau untuk kelompok kecil sih menurutku ini posisi kalian tuh udah di kampus lagi atau masih di daerah masing-masing sih? Kalau menurutku kelompok kecil, kalau cuma beberapa orang, dan kelompok kecil sekarang orangnya berapa? Kalau menurutku kalau cuma 5 orang gitu ya, kalian masih bisa janjian untuk ketemuan kok. Selama ya kalau bisa ketemuannya jangan makan yang lepas masker gitu ya. Ya itu sih menurutku kalau kelompok kecil masih bisa diusahakan ketemu. Itu aja paling dari aku teman-teman. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Kak, Oh iya, boleh. mungkin mau apa ya, tanya saran sih Kak. Jadi menghadapi rekan yang ketika kita, kan tadi ada kan Kak, salah satu penyebab ketidaksehatian adalah kita takut nih Kak untuk negur kalau misalnya memang dia kurang tepat gitu Kak. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi rekan sepelayanan yang kalau kita tegur justru baper. Justru itu yang jadi sangat-sangat itu yang ditakutkan gitu Kak. Tapi kalau kita nggak negur, ya akan selamanya seperti itu kayak gitu Kak. Mungkin ada saran. Oke, thank you Dinda. Jadi pertama nih prinsip menegur ya. Prinsip menegur teman pertama adalah kalau bisa hanya berdua. Jadi ada beberapa orang ditegur itu sensinya karena di depan orang lain. Gitu. Sensinya tuh karena ya dia bahkan ya sebenarnya prinsip di keluarga juga sebenarnya bagusnya begitu. Ketika menegur, orang tua menegur anak, kalau bisa jangan di depan adiknya gitu. Dia kadang punya harga diri gitu kan ya. Jadi beberapa orang perlu ditegurnya secara berdua, itu prinsip pertama. Yang kedua, nah ini memang yang paling berat adalah bukan berat sih. Yang kedua, bicara dari hati. Lebih dominan hati ketimbang pikiran. Karena kalau dominan pikiran, kalian jadinya berdebat. Berdebat whether ini satu hal yang benar atau bukan. Tapi pendekatannya adalah lebih ke satu hal yang baik, antara yang kurang baik dan lebih baik gitu. Ngerti nggak ya? Jadi
Jadi dominasi hati. Karena kalau dominasi pikiran, kamu tuh nanti debat kusir. Jadi berdua gitu ya, kemudian pakai hati gitu. Itu tipsku yang kedua sih, pakai hati tadi. Show him or her bahwa kamu tuh care. Jadi itu satu percakapan yang bisa dari hati. Ini juga tips beasiswa sih, sorry, intermezzo. Kamu tuh ngomong ke pewawancara tuh dari hati. Itu beda dengan orang yang ngomong cuma sekedar knowing. Di situ kamu bisa meyakinkan orang memang. Di situ dia bisa menangkap pesan kamu dan dia menjadi sepakat dengan kamu. Gitu. Jadi ketulusan itu emang sesuatu yang penting gitu. Bicara dengan tulus, bicara dengan hati. Dan itu tidak mudah gitu ya. Tapi bisa. Yang ketiga tadi udah ya dalam hati. Yang ketiga yang bisa aku sampaikan adalah dan yang penting doa dulu sih. PMK banget ya. PMK banget ya, doa dulu sih. Tapi benar, karena kalau kamu apa nanya gitu, I know it's not easy. Dan memang aku mengutip perkataan seseorang ya, tapi itu benar banget sih. Aku juga ngobrol sama temen tuh benar banget sih. Kadang pergumulan kita tuh sama teman-teman kita sendiri gitu. Pelayanan itu kadang pergumulan kita teman-teman kita sendiri. Aku bersyukurnya waktu zaman aku di ketua PMK enggak, tapi waktu aku di kepengurusan sekarang nih, Oikumene gitu kan, kemudian coba gerakin Oikumene nasional yang di lain-lain tempat, gitu kayak ngerasa gitu pergumulan itu di teman-teman sendiri. Jadi again yang bisa ngubahin hati orang hanyalah Tuhan. Jadi saran yang ketiga adalah doa gitu. Jadi emang bener doa pribadi dulu, like lo udah doain dia beberapa kali, baru sharing sama dia. Standar PMK ya, tapi it's true. Classic always works gitu ya. Paling itu aja Dinda, semoga bisa membantu teman-teman semua dalam pelayanan. Sekali lagi teman-teman, kesehatian itu penting walaupun itu bukan yang paling utama, tapi itu penting. Kalian butuh teman kalian butuh Tuhan gitu ya. Bayangkan segitiga tadi. Gue dekat sama Tuhan, dia dekat sama Tuhan, kita sama-sama dekat, itu yang bisa bikin pelayanan ini jalan, apapun tantangannya. Itu aja, Tuhan berkati. Aku tutup dengan doa dulu, baru teman-teman ke breakout room, nanti kembaliin ke MC ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, kami bersyukur untuk waktu sharing barusan, dan kami berdoa kiranya apa yang di-sharingkan boleh menguatkan hati teman-teman dalam pelayanan setiap mereka masing-masing ya Bapak. Bapak, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kami talenta yang berbeda-beda, namun Tuhan memanggil kami dalam satu panggilan pelayanan yang sama. Dan kami mendoakan sungguh-sungguh ya Bapak, kiranya Engkau berkati kepengurusan PMK yang ada saat ini. Berkatilah agar mereka dapat melayani jemaat-Mu di tengah tantangan yang ada saat ini. Mereka dapat memberi diri, mereka dapat memberikan yang terbaik, mereka dapat bersehati dalam mengerjakan pelayanan ini. Biar nama-Mu saja ya Tuhan yang dimuliakan. Biar rencana-Mu saja Tuhan yang mereka boleh wujudkan. Ini doa kami ya Bapa, dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Sebentar juga kami akan lanjut ke dalam breakout room dan sharing. Kiranya Tuhan yang boleh berkati sharing dan juga bahkan keberlanjutan retret ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, silakan MC. Semakin serupa dengan Allah adalah kerinduan setiap hati kita. Biarlah hati, mata, tangan, serta kaki kita boleh diberkati Tuhan dalam mengerjakan pelayanan kita ke depan. Mari kita menyanyikan lagu Berikan Ku Hatimu. Seperti hatimu dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti mata
Melayani Tuhan bukan suatu hal yang mudah. Akan ada tantangan yang kita hadapi ke depan. Mari, keluarga, kita diutus bersatu dalam kasih-Nya untuk memenuhi panggilan kudus, hidup di dalam Tuhan serta melayaninya. Dengan penuh komitmen, mari kita nyanyikan, satukan, dan lengkapi hati kami. Tiba saat bersatu dalam kasih, dalam panggilan kudus, hidup bagi bukan keindahan dunia, bukan hormat manusia, tapi satu yang utama, hidup bagimu. Tak kini kami ragu, tak kini kami gentar, karena Kau Kristus yang memimpin, Kau panuh hidupku. Satukan kami dan perlengkapi, membangun kerajaan-Mu, agar tak hidup berperang, berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Kini tiba saatnya bersatu dalam kasih-Mu, dalam panggilan kudus, hidup bagimu. Bukan keindahan dunia, bukan hormat manusia, tapi satu yang utama, hidup bagimu. Tak kini kami ragu, tak kini kami gentar, karena Kau Kristus yang memimpin, Kau panuh hidupku. Satukan kami dan perlengkapi, membangun kerajaan-Mu, agar tak goyah segala perjuangan, meski badai keras mendung. Satukan kami dan perlengkapi, hidup melayani-Mu, berperang, berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Berperang, berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Kepada Kak Ayu, dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, tantangan kami tidaklah mudah, dan Tuhan juga tahu bahkan ketika Engkau memberikan misi-Mu yang agung pertama-tama kepada murid-murid-Mu, Kau mengetahui Tuhan bahwa misi itu tampak tidak mungkin. Tetapi ternyata Allah ketika Engkau bekerja, Kau bisa menjadikan semua itu. Dan kami pun percaya kepada adik-adik pengurus PMK yang Tuhan panggil, Kau akan memampukan mereka mengerjakan misi-Mu. Berikanlah mereka hati seperti hati-Mu ya Tuhan,
dan berikanlah mereka kekuatan yang mereka butuhkan untuk mengerjakan pelayanan ini. Berkatilah kepengurusan PM Kastan dan berkatilah PM Kastan. Kiranya namamu dipermuliakan dalam PM Kastan, dipermuliakan di kampus TAN. Dan terlebih kami berdoa kiranya dari PM Kastan boleh dihasilkan alumni-alumni yang memberi hidupnya bagi Kristus, yang memberi dirinya bagi pekerjaan Tuhan, dan namamu menjadi garam dan terang dimanapun Allah kelak menempatkan kami semua masing-masing. Kiranya alumni-alumni PM Kastan boleh menjadi berkat bagi Indonesia dan memberi kalau sesi kami juga akan berlangsung kembali berkati dan sertai. Kami bersyukur untuk waktu ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Itu aja. Oh, oke.